Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah pemirsa TVRI Jawa Timur, saya malah senang sekali bisa kembali berjumpa dengan Anda di acara spesial kita Assalam, Ayo Sinau Agama Islam. Tentunya dengan tema yang sudah kita siapkan untuk hari ini adalah ujiannya Allah antara benar dan dusta. Subhanallah, seperti apa? Nanti pembahasannya akan dijelaskan secara tuntas insya Allah oleh narasumber yang sudah hadir di hadapan kita bersama, Ustadz Heru Kusumahadi LC MPDI. Kita sapa bersama. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kembali berjumpa nggih Ustadz? Iya, itu kedua kalinya. Bareng iya di Assalam. Masih sehat walafiat nggih? Sehat walafiat. Alhamdulillah. Nggih, baik. Tema kita hari ini Ustadz adalah ujiannya Allah antara benar dan dusta. Ya. Ini menarik sekali tentunya, ya. Namun saya sampaikan juga pemirsa yang di rumah, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami nantinya, monggo bisa melalui telepon interaktif di 0315678216 sebagaimana yang sudah tertera di layar kaca Anda. Baik, Ustadz, diawali ujiannya Allah antara benar dan dusta. Ya. Saya jadi terfikir nih Ustadz ya, tema ini kok ujiannya Allah antara benar dan dusta, ini seperti apa sebenarnya tema ini Ustadz? Oh ya, baik. Ingin menyapa pemirsa TVRI Jawa Timur terlebih dahulu. Uhayikum bitahiyatil ahlil jannah wa dinas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamidalillah wa musholliyan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Iya, ini memang sengaja mencari yang agak unik-unik ya Mbak ya. Betul. Biasa judul kan dicari yang agak-agak unik. Bikin orang penasaran, tertarik. Bener, iya. Biasanya kan kalau ujian itu identik dengan dua hal untuk menilai ya. Menilai satu, menilai yang benar atau menilai yang salah. Baik. Ya sebagaimana kalau ujian di sekolah atau di jenjang akademisi itu, ujian itu pasti menilai ya antara benar atau salah. Menjawabnya yang benar atau menjawab yang salah. Nah, kenapa temanya kok ujian Allah itu untuk menilai siapa yang benar dan siapa yang dusta? Kok nggak ada kata-kata salah di situ? Nah, disinilah yang akan kita bahas, kita sharingkan. Kenapa kok ujian Allah itu kemudian tidak ada kata salahnya di situ? Kok kenapa hanya antara benar dengan dusta? Pilihannya hanya dua itu. Kenapa kok salah itu tidak? Jadi kalimatnya ada. Dusta bukan salah gitu. Benar, maksudnya Ustaz. Dusta bukan salah, karena dusta dengan salah itu tentunya berbeda. Ya itu yang akan kita coba sharingkan bareng-bareng. Namun berbicara ujian berarti kita fokus ke ujiannya ya Ustadz ya? Ya, ujian yang tentunya menjadi keniscayaan kita pasti akan mendapati dari Allah. Baik, sebelum kita masuk panjang kali lebar ya Ustadz, tinggi dan ketemu tinggi. Nah ini makna daripada ujian sendiri itu apa Ustadz? Ya, baik. Sebenarnya tema kita di kesempatan kali ini pemirsa TVRI, kita mencoba mentadaburi dua ayat di surat yang ke-29 Al-Ankabut, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Baik. Ahasiban nas ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kata Allah ini dalam firman-Nya, engkau kan sudah mengakui beriman kepadaku. Kata Allah kepada hambanya. Nah, dengan kepemilikan iman ini, maka yang namanya kamu harus aku uji. Jadi tidaklah orang itu cukup mengucapkan aku beriman, tapi tanpa diuji. Baik. Tidak mungkin seorang siswa masuk ke sebuah sekolah tanpa mengikuti ujian. Nah, sama halnya tak mungkin kita masuk atau lahir di dunia kehidupan ini tanpa diuji. Dan yang diuji itu apa? Allah akan menilai kita dari sisi keimanan kita, itulah yang diuji. Nah, jadi menjadi sebuah keniscayaan dan pakem dan paten, kita itu pasti akan diuji. Yang kedua, nah ternyata dilanjutkan di ayat yang ketiga itu, falaya lamanallahu alladzina sodaku walayak lamanal kadzibin. Nanti dengan ujian itu Allah ingin menilai siapa sih yang benar. Cara dia menjawab ujian-ujian Allah ini, cara dia menjawab segala hal yang telah diberikan oleh Allah soal-soal ujian ini, ataukah nanti ada yang dusta. Nah, lalu bagaimana yang salah? Nah, disinilah indahnya Allah kalau ngasih ujian. Allah itu tidak menguji sisi kesalahan karena kesalahan itu tidak dihitung. Kesalahan itu tidak dinilai. Kenapa? Karena masih sama Allah masih dikasih kesempatan untuk taubat, diberikan untuk istighfar. Kalau salah nyoret gitu ya, kalau guru kan langsung
nilai. Oh, Iya, ini iya. kamu salah. Oh, salah satu berarti kan? Tapi ada loh Ustadz guru itu yang ini dinilai dia sudah mengerjakan, dapat Benar. 1. Mungkin seperti itu ya Ustadz. Benar. Oke. Karena kan pada wilayah guru menilai kan ada sisi afektif, ada psikomotor, Betul. ada yang lainnya, sehingga mungkin ini salah tapi dikuatkan dengan jawaban-jawaban murid yang lain. Akhirnya guru kemudian memberikan penilaian, oh ini benar. Oke. Jadi diapresiasi lah. Baik, betul. Sama halnya Allah mengapresiasi Iya. kalau kita salah dalam kehidupan ini, Allah masih memberikan kita itu kesempatan untuk bisa bertaubat, Masya Allah. untuk beristighfar, dan disinilah tanda Allah itu tidak zalim sama hambanya. Baik. Gitu. Dan itu bukti Rahman Rahimnya Allah begitu Ustadz. Benar, itu bukti Iya. kasih sayang dan Iya. maha pengasihnya Allah ke kita. Baik, Gitu. nah berbicara ujian nih Ustadz, kita kan sering nih dengar ya, ujian Allah itu terjadi karena ulah tangan manusia, benarkah begitu Ustadz? Iya, Oke. jadi ada anak muda nanya, karena saya sering berinteraksi dengan anak muda. Anak muda ini nanyanya agak nyeleneh malah. Oke. Nanya gini, Ustadz, takdir Allah yang bikin, kita ngikutin takdir Allah. Betul. Tapi kenapa kita yang dihisap? Nah, iya. Sampai dia itu ngasih gini, ngasih saya Iya, analogi, iya. sampai ngasih penjelasan argumentatifnya gini. Iya. Misal saya disuruh sama ibu, saya ikut apa yang diperintahkan ibu. Nah, tiba-tiba bapak saya itu nyuruh saya. Lah, tapi nggak bisa saya kerjakan karena saya mengikuti perintahnya ibu. Iya, betul. Lah, kok bapak nyalain saya? Seharusnya kan bapak nyalain ibu, bukan nyalain saya. Baik. Sama halnya Oke. kehidupan ini kan sudah Allah takdirkan. Kenapa kok saya yang dihisap? Kenapa kok bukan Allah yang menghisap, Allah Iya, sendiri iya. gitu. Menarik sekali Ustadz. Ya, Ya. jadi ikhtiarnya di sini benar tadi yang disampaikan. Iya. Segala keburukan di dunia ini sebenarnya ulahnya kita, bukan takdirnya Allah. Karena takdirnya Allah itu pasti baik. Sampai wilayah musibah pun Iya. versi Allah itu baik. Cuma ketidakbaikan yang kita alami Iya. itu karena efek dari perilaku kita. Baik. Semisal dalam surat Ar-Rum itu zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Baik. Segala hal kerusakan di muka bumi ini ya karena ulah tangan manusia, bukan takdir Allah. Bukan takdir Allah. Jadi sekali lagi takdir Allah itu pasti baik sampai takdir yang ngasih musibah. Begitu, Karena nggih. definisi takdir musibahnya Allah ke kita itu adalah sebuah ujian. Iya. Dan setiap ujian pasti harus dilalui, Pasti agar dilalui. naik derajat kita Iya. dalam kehidupan. Baik Ustadz, tidak jauh beda juga pertanyaan dari si pemuda tadi ya Ustadz Iya. ya. Jadi kalau memang campur ini hasil ulah tangan manusia, tetapi bukankah segala sesuatu yang terjadi di dunia ini tidak lepas dari campur tangan Allah? Iya. Nah, jadi bagaimana itu sampai Jadi, Ustadz? jadi gini, sampai Iya, iya. Mila, ini pertanyaannya malah ada lanjutannya memang dari kisah tadi itu. Oh baik, oke. Jadi akhirnya dia bertanya lagi, ada dua pertanyaan. Sampai pertanyaan gini, Ustadz, ya namanya anak muda Ustadz ya, Iya. kalau ada yang sulit dan mudah, pasti milih Yang muda. Mudah, anak Baik, muda. Betul. katanya rezeki itu sudah dijamin sama Dijamin Allah. Lalu ngapain kita ikhtiar Ustadz? Hmm. Ya mendingan kan kita lebih milih dapat rezeki dengan dijamin, diem saja, Betul. Hidup manis ikhtiar. dapat uang ya. Gitu. Nah, Oke. maka dia kemudian mempertanyakan, gimana sih mensinkronkan, mensinergikan antara takdir Allah dengan ikhtiar? Lalu saya jawab gini, Mas, saya juga ngasih analogi. Iya. Mau nggak mau kita harus orang yang beriman itu harus meyakini takdir Allah itu meliputi semua ikhtiar kita. Iya. Sehingga saya jadikan takdir itu di depannya ikhtiar. Jadi posisi takdir itu di depannya ikhtiar. Oke. Di sini takdir Allah, setelah takdir Allah tercipta, maka kemudian kita berikhtiar agar dengan takdir Allah ini ikhtiar kita itu nyaman dan mudah. Baik. Contoh analoginya, Oke. takdir itu seperti mesin mobil. Mobilnya nyala, Ya. sudah mesinnya oke, semuanya udah siap, ready, baru kemudian kita berikhtiar maju, mundur, kanan, kiri. Baik. Itu ikhtiar kita. Ikhtiar. Tapi kalau mesin mobilnya mati, ikhtiar kita kan capek, dorong, Betul. belakang, Atau bannya bocor ya Ustaz bannya ya. bocor, kemudian ke kanan juga sulit, ke kiri sulit. Oke. Jadi takdir itu kenapa diletakkan di depan? Agar ikhtiar kita itu nyaman dalam Masya menikmati Allah. segala kehidupan ini. Baik, Begitu, salah satunya nggih. ujian Allah. Nggih, nggih, Gitu. nggih. Baik. Nah, Ustadz berbicara ujian, ini apakah ada macam-macamnya ujian itu, Ustadz? Ya, tentunya karena Allah menyampaikan di akhir surat Al-Baqarah itu kan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak pernah membebani Nggih. ya hambanya dengan beban yang berat.
Ya, tiap orang kan pasti beda tahanan Betul. dirinya. Kayak saya mungkin lebih rentan, lebih lemah ketimbang Mbak Mala yang kuat mungkin ya. Masya Allah. Sehingga otomatis kan ujian kita berbeda, pasti. Betul. Nah, karena itulah kemudian pasti adanya perbedaan-pembedaan dari ujian-ujian. Semisal saya ambil di surat Al-Baqarah ayat ke-214. Di situ ada masat humul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu. Ada 3. Kita diuji dengan ba'sa, ujian yang ringan. Kemudian dorro, ujian yang menengah, medium. Ada ujian yang advance di sini itu, yaitu zulzil, al-zilzalah, goncangan. Jadi kalau bahasa terjemahan bebasnya itu ba'sa itu kayak gerimis. Kemudian kalau dorro itu hujan lebat. Kemudian kalau zulzilu itu sambil ada gempanya. Nah, kalau saya bilang ke anak-anak muda itu, kamu ke masjid. Kalau kondisinya satu gerimis, tetap berangkat apa enggak? Berarti ini ujian paling ringan ini. Yang kedua hujan, yang ketiga pas gempa. Kan ada ya, sempat ya, yang gempa tetap ada yang sholat itu kan lagi viral dulu itu di NTB itu ya. Nah, dari 3 inilah tiap orang itu tidak bisa disamakan, Mbak. Jadi baksa itu ringan, tapi ringannya ini versi Allah. Tapi bagi orang menerima itu tidak bisa kita salahkan. Mungkin saya mengatakan, loh ini berat buat aku. Malah tentunya nggak bisa mengatakan, loh anak TK saja bisa, masa kamu nggak bisa? Berarti kan ingin menyamakan semua kemampuan sama. Tentunya nggak bisa. Ada yang mengatakan, aku berat, ternyata bagi dirinya memang karakternya dia tidak kuat. Ya, sehingga yang kedua, kata-kata dorro pun itu juga tidak bisa dengan zulzilu ini disamakan. Ini hanya versi definisinya Allah. Yaitu satu baksa, dorro, wa zulzilu. Ada yang kuat di zulzilu, ada yang kuat di baksa, ada yang nggak kuat di dorro. Karena ini diberikan oleh Allah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ada yang kuatnya di dia sudah nggak kuat kalau kena gerimis. Itu ada orang dekat saya itu. Udah pusing kepalanya. Nah, benar. Ada orang yang dekat dengan saya itu kalau sudah kena gerimis saja itu langsung pusing gitu. Kan kita nggak mungkin mengomentari, cuma kena gitu aja kok pusing, kalem dan lain sebagainya, kan nggak bisa. Karena tiap orang memiliki karakter yang berbeda. Jadi 3 ini bukan dikembalikan ke tiap masing-masing hamba, tapi 3 ini itu sesuai hanya definisi Allah saja. Ringan, medium, sama advance itu tadi. Gitu, itu beda-bedanya. Daripada 3 yang berbeda itu, Ustadz, dan tentunya cara menanggapi atau menerima ujian yang berbeda menurut Allah ini apakah sama atau berbeda juga, Ustadz? Sama sebenarnya. Jadi konklusinya atau rumusnya itu sama. Satu, setiap hamba itu harus mengetahui definisinya musibah dulu. Mau yang baksa, dorro, atau zulzilu tadi itu. Ya ibaratnya gini, Mbak. Kalau kita mau menikmati segala sesuatu kan harus tahu definisinya dulu agar kita cepat bisa menikmatinya. Contoh ini air putih. Saya sudah tahu ini definisinya air putih. Lalu saya minum. Seger. Boleh, Ustaz. Oh gitu ya. Dipraktekkan boleh ini langsung ya. Atau saya beli kopi gitu. Langsung suka kopi, Mbak Malah. Oh iya, suka banget. Apa biasanya? Misal varian apa? Yang manis. Yang manis. Misalnya saya yang minum. Ya, saya kan sukanya itu latte hazelnut. Nah, kalau saya mesen kopi latte hazelnut, kan saya sudah tahu rasanya, definisinya latte seperti apa. Tapi kalau semisal saya mesan tidak tahu definisinya ini minuman apa, cuma pengen nyoba-nyoba. Betul. Ini minuman apa ya? Kok gambarnya agak-agak warna-warni gini, rainbow ini. Mesen 1 Mas, mesen 1, saya minum karena saya tidak tahu ini minuman apa, saya minum. Saya butuh waktu untuk menikmati ini. Betul. Jadi setiap kita mau menikmati segala sesuatu, kita ketahui dulu dari definisinya. Nah, sekarang pertanyaannya, definisi musibah Allah itu ternyata terkadang beda dengan definisi kita, Mbak. Iya. Kalau definisinya Allah, musibah itu baik, khair. Misal dalam sabda Rasulullah, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang diinginkan Allah baik kepada hambanya dikasih musibah. Berarti kan definisinya Allah, musibah itu baik. Tapi kan bagi kita beda definisinya, Mbak. Kalau versi kita kan positif apa negatif bajaknya? Iya, banyak mengeluhnya. Mengeluhnya. Sehingga dari situ berarti kan udah nggak match ini antara definisinya Allah yang bikin musibah dengan kita yang menerima. Sehingga karena definisinya sudah salah dari awal, ya agak kesulitan biasanya menikmati musibah itu.
Nah, jadi bagaimana sebaiknya, Ustaz? Jadi yang pertama sudut pandang dulu ya terhadap definisi itu. Yang kedua, setelah kita tahu definisi, kita kemudian melihat dari sisi sudut pandangnya tentang hal kita melihat sisi hikmah-hikmahnya. Yang kedua di sini pintar-pintar kita mencari hikmah. Ya tentunya diawali dengan sudut pandang. Nah, tentang sudut pandang ini mau tidak mau tiap orang pasti akan berbeda-beda. Cuma dibawa ke ranah yang positif. Misal ada beberapa teman saya yang kemudian dapat musibah, tapi kemudian dia melihat dengan sebuah sudut pandang yang positif, yaitu hikmah. Baik. Nah, terkadang yang menjadi permasalahan itu sudut pandang kita itu yang salah. Contohnya gini, Mbak. Ini definisinya sama, Mbak, tapi sudut pandangnya berbeda. Kalau ingin memotong sesuatu memerlukan sesuatu yang tajam. Betul. Ya, tajam. Itu definisinya. Tapi nanti orang-orang salah sudut pandangnya. Berarti kalau ingin memotong sesuatu memang membutuhkan sesuatu yang tajam. Cuma kalau ingin memotong pohon maka pakai kapak yang tajam. Baik. Tapi kalau memotong kumis maka pakai silet yang tajam. Baik. Nah, tapi dua-duanya nggak bisa disilangkan. Saya kalau memotong pohon ya tentunya nggak bisa pakai silet. Pun juga saya kalau memotong kumis nggak mungkin pakai kapak. Padahal dua-duanya tajam. Betul. Nah, cuma cara sudut pandangnya memposisikan fungsinya itu yang biasanya salah. Kapak difungsikan memang tajam tapi difungsikan untuk pohon. Pun juga silet. Sama halnya dalam fungsi keimanan kita. Di sini kalau melihat sesuatu yang sifatnya musibah ataupun ujian dari Allah, satu kita lihat dengan sesuatu yang keimanan kita mengatakan ini pasti ada hikmahnya. Cuma kan iman itu goib ya Mbak ya. Jadi karena goib nggak tahu yang terjadi di depan itu seperti apa. Tinggal pinter-pinter kita kemudian mencari sisi hikmahnya. Gitu. Nah Ustadz, tadi kan di awal kita berbicara ujian ya. Lantas ada 3 macam atau 3 jenis ya musibah itu. Sebenarnya bedakah atau sama Ustadz ujian dan musibah ini Ustadz? Jadi ujian dengan musibah ini berbeda kalau saya membedakan. Baik, bedanya. Jadi holistiknya itu adalah ujian. Nanti varian-varian di dalamnya itu nanti ada musibah. Gitu. Karena caranya Allah ngasih kita ujian itu sangat variatif. Ada yang dengan musibah yang tadi 3 macam. Bahkan nanti ada juga yang sifatnya itu bisa jadi sampai wilayah azab. Masya Allah. Ya, wilayah azab ini kalau bagi kehidupan di dunia itu juga untuk menjadi pengingat untuk kita itu ya ingat bahwasanya kita memiliki Allah. Ya kayak Fir'aun itu. Ini tadi sebelum berangkat ke sini saya melihat di sebuah video gitu terkait dengan Loss of Egypt. Ya, masalah masa lalu Mesir. Ya terkait dengan ya hal-hal yang sifatnya itu harta karunnya Fir'aun. Nah, Fir'aun itu kan baru kena azab, baru kemudian ingat. Ya kan ketika ditenggelamkan. Jadi azab selama di dunia itu juga termasuk ujian. Masya Allah. Jadi jangan dianggap azab itu negatif. Itu bisa menjadi sebuah ujian. Azab bisa menjadi ujian selama masih kehidupan kita di dunia. Baik, nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita Ustaz. Pemirsa di rumah jangan kemana-mana. Assalam akan segera kembali sesaat lagi. Assalam TVRI Jawa Timur. Baik pemirsa TVRI Jawa Timur, alhamdulillah. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Assalam Ayo Sinau Agama Islam dengan narasumber kita Ustadz Heru Kusuma Hadi LC MPDI. Baik pemirsa, saya mengingatkan kembali bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami bisa melalui telepon interaktif di 0315678216. Tema kita hari ini adalah ujiannya Allah antara benar dan dusta. Baik, Ustadz, sebelum kita melanjutkan perbincangan kita tadi yang terputus, ada video dari jamaah yang bisa kita simak Ustadz pertanyaannya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Faula Loviana. Saya dari At-Taubatus Soleha Sidoarjo. Pertanyaan yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, di saat seseorang mendapatkan musibah,
Bagaimanakah cara orang tersebut membedakan antara ujiannya benar atau dusta? Sekian pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu pertanyaan dari Ibu Faula di Sidoarjo, Ustadz. Saat orang mendapatkan musibah, bagaimana cara kita membedakan ujian yang benar atau dusta? Terkait tema tadi nih, Ustadz ya. Iya. Baik. Bismillah. Jadi sebentar Ustadz, mohon maaf sebelum dijawab ada telepon interaktif yang sudah masuk ya. Alhamdulillah. Baik, kita sapa terlebih dahulu. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, mau tanya. Baik, dengan Ibu siapa di mana? Iya, sayang sekali terputus ya. Subhanallah, nggih, semangat sekali ya Ustadz ya. Tema kita memang Masya Allah terkait kekinian ya Ustadz, beberapa bulan ini yang terus menerus Masya Allah kita dilanda ujian dari Allah. Baik Ustadz, sambil menunggu telepon interaktif yang sudah akan bergabung kembali, tadi dari pertanyaan video bisa dijelaskan Ustadz. Iya, bedanya analoginya ya. Kalau di sekolah itu semisal seorang guru memberikan ujian ke muridnya, kemudian ada murid yang tadi yang kita sampaikan, muridnya menjawabnya salah. Iya. Tapi guru masih bisa memberikan apresiasi karena dia semangat untuk belajar gitu ya. Tapi beda kalau ada murid yang kemudian memberikan respon yang agak-agak berbeda. Semisal kalimatnya, ini kok soalnya kok kayak gini sih, Ustadz, ini kok soalnya kok terlalu mudah ini bukan ujian, ini. Itu kalimat yang sifatnya kalau bahasa kita itu interaksi sosial menantang gitu ya. Baik. Tapi secara bahasa yang kita bahas saat ini, berarti dia kan mengingkari soal kita, mengingkari soal yang dibuat oleh guru. Sama halnya kayak kita kemudian mendustakan Allah itu, kita mengingkari ujian-ujian Allah. Berarti secara bahasa nggak langsung itu adalah kita mendustakan segala ujian yang Allah berikan. Ini ujian apa sih ya Allah? Kok seperti ini beratnya, kok seperti ini nggak asiknya, kok seperti ini, yang lama-lama nanti menyalahkan Allah. Baik. Gitu. Ya itulah yang disebut dengan ujian yang kemudian dinilai oleh Allah dusta. Baik. Ada juga yang menjawab mungkin nanti salah. Dalam artian mungkin melakukan kekhilafan, kesalahan, itu nggak masalah karena masih ada ampunan tadi itu. Baik, Ustadz, kita sapa terlebih dahulu jamaah yang sudah tergabung. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, mau tanya, saya Bu Am dari Sidoarjo. Bu Am di Sidoarjo. Baik, silakan Ibu pertanyaannya. Gini Pak Ustadz, orang itu kalau sama saya itu ngomongnya itu ndak enak, selalu menjelek-jelekan saya gitu. Terus rumah tangga saya dalam keadaan jatuh, itu dia diomongkan satu kampung gitu Pak Ustadz. Sampai kadang saya itu menangis kalau sholat, tapi dia itu terus minta maaf tapi diulangi lagi orangnya itu Pak Ustadz. Contohnya rumah saya jual gitu, terus orang itu gini, kapan pindah? Gak pindah-pindah, rumahnya sudah dijual, bilangnya gitu Pak Ustadz. Terus gimana saya dalam keadaan jatuh, keluarga saya tidak mau minjemi saya uang. Terus ada tetangga yang minjemi 100.000 aja, bilangnya gini, kalau pinjam dan dikembalikan loh ya, harus tepat waktu. Bilangnya gitu, saya menangis. Padahal saya nggak sampai segitunya Pak Ustadz. Terus anak saya sekolahnya tuh selalu dipantau, sekolah mana, kuliah mana. Terus sudah besar menikah sama orang siapa, kerjanya di mana. Itu termasuk ujian apa cobaan ya Pak Ustadz. Sampai sekarang itu gitu Pak Ustadz. Ya. Terima kasih Pak Ustadz, saya minta solusinya itu harus gimana. Apa saya yang salah, apa bisa ngorek saya diri sendiri. Tapi saya nggak melakukan itu Pak Ustadz. Di pengajian ya gitu. Saya mengaji, ada yang ngolok-ngolok gitu loh Pak Ustadz, sampai diam, saya menangis dan menangis. Terus saya harus gimana Pak Ustadz? Mohon solusinya ya Pak Ustadz, saya harus doa apa? Terus harus gimana supaya orang-orang itu nggak seperti itu gitu Pak Ustadz? Gitu aja ya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Masya Allah. Jadi merinding saya Ustadz.
Monggo Ustaz dijelaskan. Baik, bismillah. Bu Am, nggih. Baik Bu Am. Nggih. Ya tadi kita sudah sampaikan tiap orang pasti berbeda-beda ya. Betul. Kalau saya mungkin bisa jadi saya tidak sekuat beliau. Betul. Gitu ujiannya yang tadi Masya Allah. berlapis-lapis. Nggih. Maka pertama nanti coba Ibu buka di surat yang ke 57 Al-Hadid ayat yang ke-22 dengan 23. Nggih. Itu indahnya kita kalau tetap beranggapan apa yang kita alami ini takdirnya Allah. Baik. Jadi di situ nanti ada dua, Mbak Nggih. Mala atau Bu Am. Satu, kenapa kita meyakini takdir Allah itu baik? Satu, likai la ta'sau ala ma fatakum, agar kamu itu nggak bersedih kalau harapan kamu belum terkabulkan. Baik. Atau ya dapat musibah terus gitu. Nggih. Jangan terlalu bersedih. Kenapa? Baik. Karena masih diikat sama takdir Allah yang baik. Nggih. Bisa jadi mungkin sekarang sedih, sekarang mungkin jatuh, tapi bisa jadi mungkin 1 bulan ke depan, 2 bulan ke depan, kemudian naik lagi. Iya. Cuma di sini kalau kita ya kata Rasulullah, ana inda dzanni abdi bi dalam hadis qudsi itu, Nggih. aku sesuai dengan prasangka hambaku kata Allah Nggih. dalam sabda Rasulullah itu, maka prasangka kita harus kita jaga. Hmm. Boleh galau, boleh kalau bahasa anak muda itu baper, boleh khawatir, Iya. boleh cemas, tapi keyakinan tentang masa depan yang masih baik itu masih harus ada. Baik. Jadi likaila tak sau alama fatakum. Yang kedua, kalaupun dapat kenikmatan, itu jangan terlalu berbangga diri. Iya. Nanti khawatir kalau nggak diikat sama takdir Allah kayak Fir'aun, kayak Alhamdulillah. Korun Nggih. yang mengatakan ini usahaku bukan ada usaha Allah di situ. Nggih. Nah, jadi dari itu Bunda, Iya. ingin kami sampaikan sangat manusiawi sekali kekhawatiran, was-was, kecemasan, takut, galau, tapi jangan sampai hilang keyakinan dengan Allah. Satu yang kedua, ya tadi sudah introspeksi, oke. Tinggal sekarang bagaimana kita mencoba untuk mencari amalan-amalan. Nggih. Siapapun yang kemudian kita kenal dekat dan dia itu kemudian orang baik, silakan nanya saja amalan-amalan. Baik. Nah, Untuk kalau lebih menenangkan hati Untuk Ustaz, lebih ya. menenangkan hati, karena hakikatnya Nggih. yang namanya hati ini akan lebih tenangkan dengan ala bizikrillah tatmainnul qulub Dengan itu. berzikir, Iya, baik. dengan berzikir, cari Ya. amalan yang bisa diamalkan. Nggih. Dan yang terakhir, gimana caranya panjenengan itu seperti yang disampaikan Mbak Mal tadi, Nggih. cari unsur-unsur yang menenangkan. Kalau tadi yang disampaikan kan tidak menenangkan semua. Iya, iya, Nah, betul. cari yang menenangkan, mungkin melihat anak atau melihat saudara yang mendapatkan Baik. kenikmatan, Oke. kemudian yang masih baik sama kita. Iya. Cari wilayah-wilayah yang menenangkan kita Iya. supaya bisa menutupi dikit demi sedikit ketakutan kita dan kekhawatiran kita. Sementara Baik. ada 3 itu, Nggih. Bunda Am. Jadi itu nggih Bu Am, semoga cukup menenangkan hati ya jawaban Insya Allah. Ustadz Heru. Berikutnya Ustadz, kita simak pertanyaan Oke. yang sudah masuk di video. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dion Ustadz. Saya dari Surabaya. Saya ini pegawai negeri di Pemkot Surabaya. Saya pernah mendengar Ustadz dari kawan saya bahwa gaji yang kami terima ini tidak jelas, maka hukumnya juga tidak jelas, karena pendapatan kita itu dari berbagai macam pajak yang yang bukan hanya dari pajak PBB, pajak restoran, pajak makanan, pajak hotel, tapi di situ juga ada pajak hiburan, ada pajak diskotik, ada pajak pabrik minuman keras, sehingga semuanya jadi satu. Pertanyaan saya, apakah gaji kami ini apa benar haram, sehingga teman saya tersebut memutuskan untuk mengundurkan diri dari pegawai negerinya Ustadz, karena menurut dia gaji yang kami terima ini haram. Mohon penjelasannya, apa benar gaji kami ini haram? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, ini pertanyaan yang sedikit di luar tema Ustadz ya, dari Bapak Dion di Surabaya. Ini terkait gaji, beliau ini adalah pegawai negeri begitu ya, di salah satu instansi di Surabaya. Nah, maka bagaimana gaji yang diterima ini Ustadz, sementara pajak daripada hasil yang masuk, pemasukan itu tidak hanya non sewu yang halal saja, ada pajak hiburan dan sebagainya. Bagaimana beliau ini khawatir Ustadz ya, saking berhati-hatinya dalam menafkahi keluarga. Monggo dijelaskan Ustadz. Ya, terima kasih Pak Dion Pak atas Dion. pertanyaannya. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi
terkait wilayah fikih itu memang ada konsep ikhtiyati. Ikhtiyati itu kehati-hatian. Kehati-hatian. Gitu, ya. Mungkin pendapat yang diikuti oleh sahabatnya Pak Dion ini pada konsep itu, ikhtiyati, kehati-hatian. Betul. Ya, kita menghargai sisi pendapat itu. Ya, satu pendapat itu. Tapi juga kita harus lebih membuka adanya pemahaman juga yang lain yang mungkin bisa memberikan sebuah alternatif solusi juga. Betul. Yaitu apa? Dalam kaidah fikih itu ada yang berbunyi al aslu fil muamalah atau al aslu fil aqdil muamalah itu adalah al ibahah. Segala sesuatu yang asal, hukum asal dari muamalah atau transaksi itu adalah mubah, boleh. Illa bidalil, kecuali ketika ada dalil yang melarang, baru kemudian berubah hukumnya. Baik. Nah, kalau masalah wilayah ini, maka kita bagi antara tadi gaji ya, karena berbicara gaji, hukum gajinya kan, karena diambil dari beberapa pajak. Ya. Yang kedua pekerjaan. Nah, maka jangan samakan pada wilayah gaji dengan pekerjaan. Kita pisah dulu di sini. Secara singkat adalah pekerjaan PNS itu kan pekerjaan yang halal, karena yang dilakukan adalah hal-hal kebaikan-kebaikan sesuai dengan profesionalismenya, proseduralnya, halal. Nah, maka yang dipertanyakan tinggal gajinya. Nah, ini bagaimana saya memberikan analogi dulu di zamannya Rasulullah itu, Rasulullah itu kemudian membuat pasar di baratnya Masjid Nabawi saat ini. Nah, dulunya itu berseberangan dengan pasarnya dari kalangan Yahudi. Nah, ternyata ketika pasarnya Rasulullah itu semakin melejit perekonomiannya, mereka yang di Yahudi ini pindah ke pasar Rasulullah. Baik. Tentunya terjadinya transaksi. Iya, betul. Nah, ketika terjadi transaksi, otomatis orang Yahudi ini membawa mata uangnya mereka untuk bertransaksi di situ. Yang notabene-nya mata uangnya mereka ini kan dihasilkan dari perputaran yang tidak baik atau yang haram lah di pasar Yahudi. Betul. Nah, tapi menariknya Rasulullah menerima mata uang dari Yahudi. Orang Yahudi tersebut, mata uangnya, zat dari uangnya itu diterima. Nah, ini sebuah analogi, mungkin seperti halnya saudara-saudara yang kemudian di PNS, dia bekerja profesionalisme pada wilayah yang benar, yang halal, tapi kemudian mendapati sesuatu yang kemudian tidak diketahui kejelasannya itu. Tapi itu halal karena dia bekerja. Artinya boleh ya berarti Ustadz. Maka pada wilayah ini tentunya ada pemisahan antara gaji dengan usaha. Maka diperbolehkan dia menerima segala sesuatu selama dia melakukan dengan sebuah kebaikan sesuaikan dengan syariat yang ada dan tidak melanggar wilayah larangan-larangan Allah. Sedangkan uang itu pada hukumnya adalah awalnya adalah ya mubah. Bagaimana Mbak Mala beli di pasar, masa bisa men-screening ini uang yang betul dihasilkan dari ini kan enggak. Hukum asalnya kembali kepada ke hukum asalnya. Boleh ataupun mubah. Baik. Jadi Bapak Dion di Surabaya tidak perlu sampai keluar ya dari pekerjaannya. Benar, tidak perlu. Tapi tetap kita berhati-hati melaksanakan tugasnya dengan secara syar'i. Benar. Baik, Ustadz, kita dengarkan pertanyaan lagi dari pemirsa yang sudah masuk di video. Monggo silakan. Iya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mulyaningsih, saya dari Banyurip. Saya mau bertanya, Pak Ustadz, ada 2 pertanyaan yang akan saya ajukan. Yang pertama, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji umat sedemikian berat? Yang kedua, apa hukumnya orang yang dusta? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Mulyaningsih di Surabaya. Mengapa Allah menguji umat sedemikian berat, Ustadz? Masya Allah. Dan yang kedua, apa hukumnya orang yang dusta? Monggo, Ustadz. Jadi kalau masalah berat itu subjektif ya, Iya, betul. Tiap orang pasti beda. Sehingga Allah memang tidak akan pernah memberikan sesuatu yang berat melebihi beban yang dia mampu untuk menanggung. Kalau bahasa mudahnya ya, tidak berat sebenarnya, karena pasti kita bisa menanggung. Banyak yang teman-teman yang saya alami, bagi logika saya, kalau saya mungkin berat, tapi teman-teman kok bisa gitu, sampai nggak masuk akal bagi saya. Sehingga disinilah prinsipnya Allah tidak pernah memberikan musibah yang berat. Kalau Allah ngasih musibah yang berat yang nggak bisa ditahan, nggak bisa disolusikan oleh hambanya, berarti kan Allah zalim, menzolimi hambanya. Betul. Padahal itu sifat yang
muhal ya bagi Allah. Mustahil bagi Allah itu. Yang kedua, jadi tidak ada yang berat. Yang berat adalah dikembalikan ke penilaian hambanya itu menerima ini berat atau tidak. Jadi mungkin di tujuannya kali ya Ustadz, kok mengapa gitu kan? Jadi ada tujuan apa Allah menguji? Kalau kemudian yang berat tentunya ada tujuannya ya. Kalau kita tahu ujian yang terberat, kalau kita pakai penilaian manusia yang terberat tentunya para nabi dan rasul. Lebih berat. Lebih berat, ya. baik. Kalau kita bayangkan kita nggak pernah seperti Nabi Ayub. Kita nggak pernah seperti Rasulullah. Kita nggak pernah seperti nabi-nabi yang lain. Semakin berat ujian yang Allah berikan, maka semakin besar kenikmatan yang akan didapatkan atau apresiasi Allah terhadap hambanya yang diberikan ujian berat. Mungkin seperti Bu Am tadi itu ujiannya begitu beratnya, bertubi-tubi ya Ustaz. Itu kalau dalam hadis itu namanya itu ahlul musibah. Nanti di yaumul hisab itu ahlul musibah dengan ahlul afiyah dihisab ternyata lebih enakan jadi ahlul musibah. Subhanallah. Karena kesabarannya. Ya, Ustaz. Nih, karena sabar ini ya. lebih enak, maka innallaha ma'as-sabirin. Jadi Allah lebih mendekati, lebih ngasih karpet merah lah kepada orang yang sabar. Nantinya ya di akhirat. Baik, kemudian apa hukumnya orang yang dusta tadi, Ustaz? Wah, itu tentunya berat. Karena sudah jelas ya, Ustaz. Sudah jelas tadi itu ibaratnya kalau guru buat soal didustakan sama murid atau diingkari oleh murid, ya guru ini gimana gitu perasaannya. Nah, kalau di dalam surat Az-Zumar itu ada yang dikatakan maswal jahannama lil mukadzibin. Balasan bagi mereka yang mendustakan itu adalah jahanam. Allah. Gitu. Karena mengingkari semuanya yang sudah disiapkan oleh Allah untuk kebaikan hambanya. Baik. Gitu. Nah Ustadz, kembali ke tema kita ujian itu tadi disebutkan, Ustadz dijelaskan bahwa berbeda-beda ya, ada tahapannya dan cara menyikapinya pun berbeda. Juga tujuan Allah memberikannya juga berbeda ya Ustadz ya? Ya, pastinya. Nah, itu bagaimana kita mengetahui Ustadz kalau ujian yang kita dapatkan itu adalah untuk mengangkat derajat kita, atau ini karena peringatan hasil ulah tangan kita yang tidak benar mungkin, itu bagaimana memilahnya Ustadz? Jadi gampangnya itu indikatornya itu ujian itu kalau dari surat Al-Ankabut yang kita bahas ini adalah indikatornya itu keimanan. Jadi kalau misal orang itu kemudian semakin taat, semakin banyak ibadahnya, semakin banyak mengingat Allah, zikrullah, tapi kemudian tambah banyak ujian, tambah banyak musibah yang dialami, maka itu sudah pakem, sudah pasti itu adalah ujian dari Allah, sifatnya musibah itu. Karena dia mendapatkan musibah itu karena dia baik. Dia lagi taat-taatnya ini, lagi kuat-kuatnya keimanannya, takwanya lagi meningkat, tapi kemudian kok dapat musibah. Berarti itu memastikan itu adalah musibah, bukan azab. Tapi kalau kita ini lagi biasa-biasa saja, ya iman kok tambah turun gitu ya grafiknya, maksiat kok tambah tinggi gitu ya frekuensinya, kemudian kita dapat ujian, ya definisinya itu bukan musibah, bisa jadi itu adalah pada hakikatnya dirinya sendiri yang tahu ya Ustadz ya. Dirinya yang sendiri yang jadi lebih harus tahu. Evaluasi diri kayak Ustadz. Benar ya, lebih kepada muhasabah, kontemplasi diri dan lain sebagainya. Gitu, Masya Allah. Ustadz tadi disebutkan ada ayat terkait musibah itu bima kasabat aidin nas begitu Ustadz. Apa makna kasabat di sini Ustadz dengan perbedaan kenapa kok tidak menggunakan amalat ya Ustadz? Baik, monggo Ustadz. Jadi ada di dalam bahasa Arab itu ada sisi-sisi muradif gitu ya, yang sinonim gitu ya. Ada amala, ada kemudian kasaba. Kalau amala itu sifatnya pekerjaan yang umum. Kalau kasaba itu sesuatu yang pekerjaan yang lebih identik sebenarnya dari kata-kata satu dikaitkan sama tangan. Satu. Kenapa? Karena aktivitas kita melakukan segala sesuatu kan lebih banyak kemudian prioritasnya di tangan. Memegang, menyetir dan lain sebagainya, lebih tangan. Yang kedua maknanya kasabat itu pada wilayah ketika dia melakukan sesuatu itu identik dengan sebuah hal yang negatif. Jadi sindiran lah, kalau bahasa mudahnya itu sindiran, kasabah itu. Meskipun tetap secara umum ya pekerjaan atau perbuatan maknanya. Karena memang bahasa Arab itu tidak bisa diterjemahkan secara tuntas oleh bahasa Indonesia. Ya, kayak misalnya gampangnya saja tumak ninah sama sakinah. Tumak ninah itu tenang. Sakinah juga tenang. Nah, padahal maknanya ada berbeda. Kalau tumak ninah itu ketenangan yang didapatkan dari pemahaman. Kalau sakinah ketenangan yang didapatkan dari permasalahan. Nah,
pada wilayah ini kenapa di surat Ar-Rum tadi disampaikan bima kasabat aidinas, dikarenakan perbuatan ulah tangan manusia. Betul. Ya, ulah tangan manusia. Maksudnya kasabah itu segala sesuatu yang identik akan dilakukan itu lebih mengarah kepada sebuah keburukan. Gitu. Dan itu terpastikan bukan dari Allah, pasti itu dari manusia. Tangan manusia, nggih, gitu. Ustaz. Baik, Ustaz tadi disebutkan bagaimana cara kita untuk menghadapi ujian adalah dengan memahami definisinya dulu, kemudian mengambil hikmahnya, begitu ya. Ada lagi mungkin tahapan-tahapannya, Ustaz? Ya, tentunya kemudian yang dimunculkan itu adalah sabar. Sabar. Ya, sabar itu artinya bukan lemes, bukan diam. Sabar itu artinya menahan, atau dalam sinonim yang lain itu mengawetkan. Jadi gini, ada bahasa Arabnya itu musabbarat. Musabbarat itu kalau kita bikin daging kalengan kemudian kita awetkan gitulah, itu namanya musabbarat. Baik. Jadi kita tahan kayak dia itu ya, kayak kornet gitu. Baik. Itu kita tahan supaya dia tidak membusuk, kita tahan supaya dia tidak memberikan keburukan. Baik. Kita tahan agar dia tetap masih bisa dikonsumsi. Itu namanya sabar. Baik. Sabar itu menahan untuk kebaikan. Ustadz berbicara sabar nih, tentunya pemirsa jamaah di rumah juga kepingin tahu sabar seperti apa yang diaturkan oleh Allah ya Ustadz ya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, Assalam akan segera kembali sesaat lagi. Assalam di TVRI Jawa Timur. Baik pemirsa TVRI Jawa Timur, alhamdulillah terima kasih Anda masih setia bersama kami di Assalam, Ayo Sinau Agama Islam. Tema kita hari ini adalah menarik sekali, ujiannya Allah antara benar dan dusta. Nah, saya mengajak Anda tentunya bisa bertanya ataupun curhat langsung ya kepada Ustadz Heru Kusuma Hadi, LC MPDI di sini melalui telepon interaktif di 0315678216. Baik, Ustadz. Sudah ada video lagi nih Ustadz ya yang sudah masuk karena pertanyaan terkait ujian ini luar biasa ya. Kontekstual sekali. Iya betul, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Faiza dari Waru Sidoarjo. Saya mau menanyakan bagaimana menghadapi ujian Allah itu dengan sabar, karena memang saya pernah melakukan sesuatu yang salah sehingga diuji dengan Allah sesuatu yang lain. Nah, di sini saya menanyakan bagaimana menghadapi ujian Allah itu dengan sabar. Apa trik-triknya supaya kita sabar menjalani? Baik, pas sekali nih pertanyaan kita, pembahasan kita tadi ya Ustadz yang sempat terputus iklan dari Bu Nur Faiza Sidoarjo. Bagaimana sih cara sabar itu Ustadz yang benar nggih? Iya, baik, terima kasih Bu Nur Faiza. Jadi tadi sempat ya kepotong. Sabar itu artinya secara bahasa itu menahan. Menahan atau bisa mengawetkan. Dalam artian di sini menahan sesuatu agar masih bisa dikonsumsi, masih bisa dinikmati. Jadi sabar itu bukan diem. Nah, lalu apa yang bisa dilakukan? Ya tentunya kita banyak-banyak satu ya, karena identik sabar itu dengan ibadah. Wasta'inu bisobri wassolat. Jadi kata sabar sama sholat itu identik. Jadi satu, perbanyak zikir-zikir. Bahkan kalau saya menawarkan yang belum pernah dihafalkan itu coba dihafalkan. Contohnya Ustaz? Ya ketika zikir yang biasanya kita ucapkan kan adalah astagfirullah, la ilaha illallah, subhanallah wa bihamdi, itu saja. Oke, yang biasanya istighfar gitu ya. Sekarang dinaikkanlah ke sayyidul istighfar. Sayyidul istighfar. Gitu. Jadi lebih panjang. Mumpung bulan Rajab juga nih Ustaz ya. Mumpung bulan Rajab, benar. Luar biasa. Jadi Allahumma anta rabbi dan seterusnya. Jadi munculkan sesuatu list yang baru gitu ya. List yang baru, baik. Yang kedua adalah kata-kata sabar ini lebih identik dengan kata tenang. Karena tadi sudah saya sampaikan, tumak ninah itu ketenangan yang didapatkan dari pemahaman. Semakin kita luas wawasan kita, maka semakin di situ memunculkan ketenangan. Dan menariknya Islam itu tidak menyebutkan kata-kata bahagia kecuali hanya satu kali. Masya Allah. Di Al-Quran. Yang lainnya apa? Hayatun thayyibah. Hidup yang baik. Bukan bahagia. Hidup yang baik. Nah, hidup yang baik itu diartikan adalah ketenangan hidup.
Jadi gimana caranya supaya sabar itu kita mencari ketenangan dulu. Ketenangannya itu apa? Ya sudah, segala sesuatu kan beda-beda ya orang kalau tenang. Ada yang lari ke tepi pantai gitu ya. Ada yang kemudian bercengkrama dengan anak. Tapi ada juga yang bercengkrama dengan anak juga nggak tenang-tenang. Iya. Kalau saya tenang ketika di asalam, Ustaz. Oh, alhamdulillah. Ngaji bareng, Masya Allah. Jadi silakan nyari masing-masing ketenangan itu. Betul. Ada yang dengan Al-Quran, ya membaca Al-Quran, ada yang bertadabbur dan lain sebagainya. Cari ketenangan. Tentunya yang positif ya, Ustaz. Ya, tentunya yang positif. Baru yang terakhir, silakan kemudian bertawakal. Di sini baru ibaratnya itu kita diem, kita kemudian sudah menyerahkan sepenuhnya ke Allah. Makanya tawakal itu harus diakhiri tanpa akal. Tawakal itu harus diakhiri tanpa akal. Dan tawakal harus diawali dengan akal. Bingung ya, Mbak? Iya, mau catat ini. Tawakal itu diawali dengan akal, diakhiri tanpa akal. Maksudnya gini, sebelum kita bertawakal, kita pikirkan. Kayak tadi stepnya tadi ya, yang tadi kami sampaikan, 1, 2. Tapi kalau sudah bertawakal, sudahlah nggak usah difikirkan dengan akal lagi. Sudah, semuanya kita serahkan ke Allah. Nggak usah kita pikir, nanti kalau gini gimana? Kalau gini jadi gimana? Kalau orang Jawa bilang pasrah bongkoan. Bongkoan, benar. Gitu. Jadi yang terakhir, sudah tawakal. Baik, gitu. 3 tahap itu ya, berzikir, menambah zikir ya, yang tidak pernah, mungkin hal yang baru, kemudian mencari hal-hal yang bikin tenang, tentunya positif, dan terakhir tawakal kepada Allah. Baik pemirsa dan Ustadz yang dirahmati Allah ya. Amin. Baik, masih ada pertanyaan lagi nih Ustadz dari pemirsa di rumah melalui video yang sudah terkirim, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ustadz, mohon izin di sini kami mohon untuk dijelaskan tentang masalah ujian dari Allah. Bahwa baik, terputus tampaknya. Iya, namun sudah karena sudah masuk terlebih dahulu ya videonya ya Ustadz, jadi sudah kita tangkap pertanyaannya bahwa ujian dari Allah itu semua orang mendapatkan ya Ustadz ya. Baik itu orang yang alim maupun orang yang awam ya Ustadz, semuanya dapat ujian. Namun pertanyaan Ibu Henda di Sidoarjo ini adalah bagaimana kita membedakan bahwa ujian tersebut adalah merupakan azab atau peringatan? Tadi Ustadz, tadi juga sempat terputus nih Ustadz ya. Iya benar. Jadi kaitannya apa perbedaan ujian, peringatan dan azab Ustadz? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau berbicara tentang peringatan-peringatan Allah itu kan macam-macam. Sampai Allah menyampaikan di Al-Quran itu kita akan diberikan peringatan dengan yang level mudah sampai level berat. Walanudhiqannahum dunal adzabil adna ila adzabil akbar. Nanti dikasih ujian peringatan yang kecil dulu, musibah yang kecil dulu. Tapi kalau dia nggak inget-inget, nggak kembali ke Allah, nggak ingat sama Allah, nanti dikasih ujian yang lebih besar lagi. Tambah lagi. Jadi ujian yang besar tadi bisa seperti yang dialami oleh para nabi dan rasul, tapi itu bukan peringatan karena itu ujian yang sifatnya keimanan. Jadi untuk menaikkan derajat. Nah, cuma bedanya kalau ujian yang berat untuk peringatan kita, hati-hati itu bisa jadi peringatan terakhir. Kalau ujiannya sudah berat, sudah mentok ya. Sudah mentok, sudah yang buat itu bisa jadi itu peringatan terakhir Allah kepada kita supaya kemudian kita ini ingat lagi ke Allah. Ayatnya sangat populer ya oleh kita. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Makanya kan ayat ke-155-nya sebelum ayat itu walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Kita diuji dengan semua model-model ujian agar kita kemudian ingat kita nanti akan kembali ke Allah. Nah, kalau kita diuji tapi kita nggak ingat, ya sudah kata Allah, "Idah, tak kasih lagi lebih tinggi lagi lah. Mungkin kamu nanti ingat aku lagi." Ternyata kan dikasih ujian yang berat, nggak ingat lagi. Ya sudah, azab akhirnya yang muncul. Jadi kalau peringatan itu tentunya masih ada kebaikan-kebaikan yang diinginkan Allah kepada hambanya. Tapi kalau azab itu hasil dari respon yang tidak baik dari peringatan. Masya Allah. Itu azab.
Sekali lagi, azab itu akan Allah berikan ketika hambanya tidak merespon kebaikan dari peringatan-peringatan Allah yang mulai level 1, 2, 3, 4. Kalau hambanya tidak mengingat Allah dengan peringatan itu, maka Allah nanti akan merespon juga dengan azabnya. Waliyadzubillah. Seperti Jadi itu. merinding saya, Ustaz, takut ya. Waliyadzubillah ya, Mbak ya. Naudzubillah min dzalik. Tapi Ustaz, berbicara ujian, musibah atau azab, ini kita kan sudah hampir setahun ya Ustaz. Dalam pandemi COVID-19. Nah, berbicara ini, COVID ini termasuk yang mana, Ustaz? Peringatankah, azabkah dari Allah, atau hanya ujian yang untuk meningkatkan derajat kita? Kalau secara komunal, secara holistik, maka ini menjadi peringatan bersama kita. Peringatan, ya, peringatan. Karena di dalamnya tetap kita bisa melihat secara jelas, ada yang menikmati, ada yang kemudian ya susah, ada juga yang mengingkari. Yang menikmati kan yang kemudian ya, bisnisnya naik juga ini, online kan gitu kan. Betul. Ada juga, maksudnya ada hikmahnya lah. Sehingga ketika ada di situ hikmah, ini adalah peringatan. Baik bagi kita yang sudah taat untuk lebih kemudian taat, bagi kita yang kemudian masih berkelabung maksiat, ya kemudian kita untuk sadar, untuk ingat supaya kita kemudian taat kepada Allah. Jadi kondisi seperti ini adalah peringatan bagi kita agar kita kemudian semakin banyak untuk mengingat Allah. Semakin dekat dengan Allah. Iya, karena saya tutup di sini, Mbak. Ini ada analogi nih. Yang cepat masuk surga itu saya atau teman-teman yang nyetir mobil di belakangnya ada penumpang. Kira-kira yang cepat masuk surga yang mana, Mbak? Saya. Nggak tahu, yang ceramah. ada candaan bukan gini. Malaikat Ridwan. Ada candaannya gini. Kayaknya yang cepat masuk surga itu adalah saudara-saudara yang kemudian nyetirnya itu ngebut, sehingga penumpangnya itu semakin banyak ingat Allah. Masya Allah. Penumpang kalau ngebut kan, astagfirullahaladzim, ya Allah. Nah, kalau saya penceramah biasanya membuat jamaah ngantuk, akhirnya dia tertidur nggak ingat Allah. Allah Karim. Yang sering ingat, yang ngajak ingat Allah kan berarti supirnya ketimbang saya, berarti lebih banyak masuk. Tapi jangan jadi supir yang ngebut ya Ustaz. Ya, enggak. Baik Ustadz, sudah di penghujung ini ya kita, maka monggo kesimpulan daripada seluruh pembicaraan kita hari ini. Baik, terima kasih Mbak Mala dan juga pemirsa TVRI Jawa Timur. Segala sesuatu yang sifatnya ujian itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka segala sesuatu dari Allah itu adalah satu karunia, dua anugerah. Dan setiap yang diberikan oleh Allah kepada kita, baik itu namanya takdirkah, maka hadis Rasulullah menjelaskan, innallaha la yaqdi qada'an lil mu'min illa kana khairan lahu. Allah tidak pernah mentakdirkan bagi orang mukmin, orang yang beriman, kecuali itu adalah takdir yang baik. Maka saat kita mendapati sebuah musibah, gunakan kacamata keimanan bahwasanya itu adalah kebaikan untuk kita nantinya. Subhanallah. Ditutup doa Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma ya Allah, irhamna fa innaka antar rahim waghfir lana fa innaka antal ghaffar warzuqna fa innaka antar razzaq fahab lana ya Allah fa innaka antal wahhab. Allahumma ya Allah, fahab lana wa ahlana wa auladana min ahlil khair, min ahlil iman, wa min ahlil tuqa, wa min ahlil Qur'an, wa min ahlil ilmi, wa min ahli salatil jamaah, wa min ahlil birri walidaini, wa min ahli akhlaqil karimah, wa la tajal wa iyahum ya Allah min ahli syarri wad dhair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa bil hurmati da'wahum fiha subhanakallah wa tahiyatum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz ilmunya, doa-doanya mudah-mudahan dikabulkan Allah. Sampai jumpa di kesempatan yang lain insyaallah. Baik pemirsa Jawa Timur, alhamdulillah salam sudah selesai pada hari ini. Saya malah mohon undur diri. Semoga manfaat dan barokah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mencari ilmu perintah agama, dari ayunan sampai usia senja. Bergegaslah wahai manusia, menambah bekal menuju surga. Assalam, assalam.